Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama saya sendiri Muyakira dan teman saya Putri Ayu Dewanti. bersama dengan mitra kita yaitu Ibu Selvi Suhesti SPD. Selamat malam Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Selamat malam. Tetap semangat tentunya ya. Oh ya Ibu. Ibu tanya-tanya sedikit tentang usahanya Ibu. Untuk itu rekan saya akan mengambil alih. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu sejak kapan usahanya dirintis? Kalau usaha kita sesuai dengan konfirmasi ya, berarti kita membicarakan tentang usaha frozen food-nya. Nah, kalau usaha frozen food-nya itu saya mulai di tahun 2020 kemarin pas mewabahnya pandemi COVID-19. Itu Ibu memanfaatkan peluang untuk berusaha melihat yang mana yang terbaik untuk dilakukan di masa pandemi. Nah, jatuhnya di pilihan menjual produk frozen food. Jadi itu di bulan Juni 2020. Berarti hampir 1 tahun ya Bu. Malah lebih Ibu, Sudah 1 tahun lebih. ya Bu. Ya, sudah lebih 1 tahun. Kalau boleh tahu Ibu, di mana lokasinya usaha tak Bu? Kalau lokasi itu di Kelurahan Tanah Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Tidak jauh perbatasan antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros. Maaf sebelumnya Bu, berapa modal usaha yang dikeluarkan untuk memulai ini usaha tak Ibu? Kalau modal sih tentu kalau kita berbicara modal tentu tidak hanya berupa uang saja ya, karena modal itu kan termasuk peralatan dan bahan yang kita pakai juga. Maksudnya alat yang kita butuhkan. Nah, kalau saya mulai itu karena usahanya bergerak di bidang perusahaan dagang, jadi saya tidak merubah bentuknya. Karena namanya frozen food, otomatis yang utama saya butuhkan itu adalah freezer dulu. Awalnya saya mesti beli untuk memulai usaha itu saya beli freezer bekas. Itu harganya kalau tidak salah itu 1.500.000. Kemudian untuk membeli barang dagangnya itu saya pakai modal 2 juta. Jadi untuk total modal keseluruhan itu di modal awal itu 3.500.000. Saya ambil alih kembali ya Ibu Ya, untuk pertanyaannya. silahkan. Kalau untuk sekarang itu Ibu sudah berapa nih karyawan yang kita pekerjakan di Tokota? Untuk frozen food sendiri itu karena karyawan bolehlah dihitung karyawan ya 3 sampai 4 lah, karena usaha ini juga kan sudah berkembang juga selain frozen food. Nah, yang frozen food kemarin itu juga sekarang saya kembangkan, saya olah menjadi makanan jadi. Jadi untuk karyawan itu sekitar 4 orang. Kalau boleh tahu ini Bu, target penjualan ini kepada siapa saja begitu Ibu? Kalau target pasar tentu untuk konsumennya seluruh masyarakat yang ada di sekitar sini ya, karena kan namanya frozen food itu kan barang-barang yang memang bahan makanan yang memang dibutuhkan dalam rumah tangga. Jadi kalau target pasarnya ya masyarakat di sekitar Tanah Batue, kemudian yang memang bisa menjangkau di sini, kemudian beberapa warung makan juga atau beberapa street food juga itu ambil barangnya di saya untuk dijual, diolah menjadi makanan jadi. Jadi kalau target pasarnya beberapa pedagang juga termasuk, kemudian ada yang memang konsumsi pribadi juga. Oh, ya Ibu. Kan Ibu sudah lama ini berjualan.
toh Ibu, berapa Iya. nih kira-kira omset yang kita dapat dari awal sampai sekarang? Oh, kalau awal sampai sekarang sih omset ya, perhitungannya omset bukan laba ya. Kalau omset itu saya estimasikan per bulan saja ya. Karena kalau mau hitung secara detailnya sampai sekarang, intinya saya mulai dari bulan Juni, tentu tidak langsung berkembang, tapi untuk omset di awal memang omsetnya itu ya paling 10 jutaan untuk 1 sampai 3 bulan awal. Tapi semakin ke sini semakin banyak yang tahu, dan memang semakin banyak juga pelanggan yang datang, itu kisaran 20 sampai 30 juta per bulan. Kan ini Bu, ya kan makanan bekunya pasti banyak variannya tuh Ibu. Bisa kita sebutkan apa saja itu makanan bekunya yang tersedia? Tanpa menyebut merek ya, yang Oh, tersedia iya, itu aneka sosis, kemudian bakso. Kalau bakso memang saya mungkin kalau bakso saya tidak apa-apa menyebut merek karena saya langsung bekerja sama dengan pabriknya. Jadi saya itu memang tangan pertama dari pabriknya. Yang saya jual itu spesial memang untuk produk Lila. Nah, pabriknya ini ada di Kabupaten Maros. Jadi kalau ini memang sudah saya itu termasuk selektif untuk memilih produk. Jadi saya memang memilih produk yang sudah ada izinnya dan memang layak untuk diperjualbelikan begitu. Jadi ada sosis, ada bakso, nugget, aneka frozen food lainnya seperti kentang frozen ya, intinya yang saya sebutkan ini yang berbentuk frozen. Kemudian ada kulit lumpia, kulit pangsit, kemudian ada mie basah, banyak jenisnya. Jadi hampir yang dibutuhkan toko makanan juga itu ada di tempat saya. Ibu kan kita sudah tadi sebutkan semua varian yang ada di yang kita jual. Bisa kita sebutkan Ibu yang mana paling laris atau best seller antara semuanya Ibu? Kalau best seller sih ya bakso dia. Bakso Lila itu paling Oh, best seller. kan tadi Ibu ada kerjasama tak sama pihak lain. Atau Ibu Ya. cuma itu saja pihak lain yang bekerja sama sama usaha tak Ibu? Ya, Yang bakso saja. otomatis kan kalau saya kan perusahaan dagang ya, bukan yang memproduksi. Jadi otomatis merek-merek lain itu ada. Saya bermitra dengan agennya. Tapi mohon maaf karena kode etik juga saya tidak bisa menyebutkan saya bermitra dengan siapa kalau yang itu ya, karena saya tidak bermitra langsung. Jadi saya bermitra dengan agennya. Jadi ada beberapa agen makanan yang memang saya bermitra, yang jelas dari Makassar. Jadi ada beberapa merek yang saya ambil langsung dari agennya, kemudian saya jual di daerah saya, di Tanah Batue. Oh iya. Selanjutnya saya serahkan ini kepada rekan saya kembali. Baik, dalam di usaha ini Bu, apakah ada kendala yang dihadapi selama Ibu menjadi seorang pengusaha? Kalau kendala sih paling di pembagian waktu saya ya, karena saya kan juga bukan pure, maksudnya seluruh waktu saya gunakan untuk usaha ini. Bisa dikata ini adalah usaha sampingan yang memang juga diseriusi. Tapi untuk kendala di usahanya sendiri itu saya tidak menyebut kendala personalnya saya paling di kendala usahanya itu ya di alat angkutnya sampai ke sini, karena kan frozen food itu kan namanya frozen food, packingannya kan harus bagus, harus rapih. Nah, jadi memang pendistribusiannya sih sampai ke sini, dari Makassar ke sini itu yang agak-agak susah, karena memang harus memilih mobil yang memang benar-benar bisa menjaga barangnya, kemudian bagaimana packingannya supaya barangnya sampai ke tempat dengan aman. Baik Ibu, untuk selanjutnya Bu, apa usaha yang ingin apakah usaha tak Bu ingin dikembangkan lebih besar lagi?
Tentu karena saya melihat perkembangannya yang luar biasa ya. Yang tadinya saya ingin memanfaatkan peluang saja di masa pandemi di mana saya bekerja dari rumah, tapi saya melihat peluangnya cukup bagus dan beberapa orang juga terbantu dengan usaha ini ya. Saya sangat berharap ini bisa dikembangkan dengan baik tentunya. Lalu apa kiat-kiat atau usaha yang dilakukan dalam melancarkan atau membuat usahanya menjadi lebih besar, Ibu? Selama ini yang saya lakukan itu paling semampu saya ya, karena saya juga itu memanfaatkan sosial media saya untuk memperkenalkan produk yang saya jual, kemudian mengajak beberapa orang yang menjual di pasar ya, yang menjual setiap hari di pasar itu saya mengajak untuk bekerja sama, saya memberikan mereka barang, kemudian mereka yang hasil dari itu yang mereka serahkan ke saya. Jadi mereka hanya sekedar menjual, saya kasih harga, mereka yang menentukan harganya sendiri di pasar, kemudian setelah dari pasar tradisional mereka lalu menyetor kembali barang yang tidak laku, kemudian menyetorkan uang yang dari barang yang laku. Seperti itu sih yang saya lakukan terakhir ini. Baik Ibu, cukup sekian nih Ibu tanya-tanyanya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Oke, terima kasih juga sudah memilih usaha saya untuk dijadikan mitra. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.